Dan kali ini penulis berkesempatan untuk mewawancarai salah seorang penulis tersohor Wonosobo, yakni Bapak Kyai Haji Ahmad Muzan, Magister Pendidikan Islam. Relasi antara musik klasik dengan psikologi. Jadi psikologi dulu ya. Psikologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang kepribadian seorang, psikologi. Nah, sementara musik itu dipahami sebagai ekspresi kreativitas dari seseorang yang kemudian wujudnya adalah berbentuk musik. Sebetulnya musik dalam hal ini yang kemudian menjadi sebuah seni itu adalah ekspresi psikologis dari seseorang. Seseorang yang di dalam perasaannya itu sedang menghibah, misalnya tiba-tiba terekspresikan dalam bentuk musik yang menghibah. Seseorang yang perasaannya itu sedang emosi, marah, maka akan muncul lagu-lagu tentang kemarahan, protes dan macam-macam itu. Artinya saya tidak membatasi musik klasik. Semua musik itu menurut saya, dalam pandangan saya itu semuanya itu mempunyai relasi yang saling berhubungan. Kalau saya menyebutnya bahwa reaksi dari psikologis itu ya musik itu sendiri. Kemudian mengapa musik klasik itu bisa berpengaruh terhadap psikologi? Kalau dibalik musik misalnya yang tidak keluar dari jiwa kita, katakanlah kita mendengar musik dari yang lain bukan sebagai ekspresi dari kita sendiri, musik itu akan masuk ke dalam ke dalam diri kita sendiri lewat panca indera, lewat mata, lewat telinga, di antaranya. Kemudian indera kita itu kemudian kita rasakan di dalam jiwa kita, di dalam diri kita. Maka ketika musik itu adalah musik melankolis, yang sebetulnya itu adalah hasil ciptaan orang yang memang sedang bermelankolis. Musik itu tercipta, maka ada satu kesamaan jiwa itu kemudian bisa menyebabkan kita itu menjadi orang yang melankolis itu. Kemudian ada musik yang misalnya tema-temanya adalah tema-tema yang untuk terapi semangat kejiwaan orang yang sedang menderita sakit itu, dengan musik yang penuh dengan semangat itu bisa menyebabkan orang itu cepat sembuh. Daya untuk sembuhnya itu ada. Yang paling menarik itu misalnya dalam dunia sufi, orang-orang sufi itu ada yang musik itu dijadikan satu perantara, sebuah relasi, sebuah wasilah untuk semakin dia menjiwai kedekatan diri kepada Khalidnya, kepada Tuhannya. Misalnya kita sering mendengar cerita ulama-ulama yang ampuh-ampuh, misalnya Kyai Saifuddin Zuhri, mantan Menteri Agama. Ini orang yang sangat menyenangi musik-musiknya penyanyi legendaris Mesir, Umi Kalsum. Itu sangat menyentuh jiwa. Dan dari musik yang dimainkan oleh grup musiknya Umi Kalsum itu bisa menyentuh jiwanya, bahkan
berdasarkan pengakuan dia sendiri, ketika dia menulis asik membuat sebuah buku, misalnya nulis novel biografi, buku orang-orang pesantren yang tebalnya sedemikian rupa, yang menceritakan perjuangan para kiai, terutama ulama-ulama NU ketika di pesantren membela kemerdekaan Indonesia, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dia senantiasa ditemani oleh musik dari Umi Kalsum itu sendiri. Berarti memberi motivasi kepada dirinya untuk nalarnya itu ke masa lalu, sehingga memperlancar dia menulis. Habib Lutfi bin Yahya misalnya, semua alat musik terutama organ itu dia gunakan untuk apa? Untuk sentuhan-sentuhan rohani yang menyebabkan dia semakin khusyuk, berasik masuk dengan Allah Ta'ala. Gus Dur sendiri juga seperti itu. Di samping Umi Kalsum juga simfoni 19 itu, musik Beethoven itu sangat menyentuh bagi Gus Dur itu, karena bagi orang sufi itu apapun itu bisa dijadikan sarana untuk pendekatan diri kepada Tuhan itu. Jadi bukan hanya musik itu berpengaruh secara mental kepada orang awam saja dalam hubungannya dengan kesehatan fisik, dalam hubungannya dengan kesehatan mental, tetapi lebih dari itu, bahkan bisa mengantarkan yang namanya di dalam Islam itu, hati itu kan ada qalb, ada fuad, ada basyirah, ada sir. Itu bisa mengantarkan itu lebih dekat kepada Tuhannya itu, dan lebih asik dari musik yang sesungguhnya. Saya katakan itu adalah sebagai sarana gitu. Kemudian sekarang bagaimana musik itu bisa mengatasi depresi bagi remaja. Depresi itu kayak bosan, sedikit tiba-tiba tersinggung. Yang paling banyak mungkin anak remaja itu mengalami kebosanan. Anak remaja itu kan masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Jadi ketika usia-usia ini adalah usia yang sangat rentan. Sebetulnya peralihan, mau bergaya kayak anak-anak sudah tidak masanya lagi, mau bergaya seperti orang tua belum masanya seperti orang tua, maka menjadi peralihan. Dan di masa inilah, masa transisi ini, yang kemudian banyak remaja yang mengalami depresi. Musik sebagai salah satu sarana adalah menyentuh jiwa. Orang yang mengalami depresi sebetulnya kan ada istilahnya itu kebuntuan mental dalam dirinya itu, berekspresi seperti apa. Lah musik itu bisa berpengaruh kepada jiwanya. Pemuda sebetulnya, anak remaja dalam hal ini itu butuh nasihat, butuh sentuhan-sentuhan kata-kata yang halus, butuh diperhatikan, butuh dinasihati, dan butuh yang macam-macam yang sebetulnya campur aduk dari satu yang kadang-kadang itu menyebabkan dia menjadi depresi. Maka kebanyakan musik akan lahir dari orang-orang anak-anak muda sebagai ekspresi dari jiwa itu sendiri. Itu relasinya. Kemudian kalau terapi jiwa, segala musik bisa, termasuk musik rock. Jangankan musik rock, ada satu artikel yang menuliskan orang membaca Al-Quran itu bisa mengobati stres. Baca Al-Quran hanya membaca dengan irama biasa, irama tartil kayak itu. Sebab orang membaca Al-Quran itu kan dia sedang berseni. Coba secara tidak langsung orang membaca Al-Quran itu mesti dilagu dengan model lagunya dia sendiri, tetapi dia menjiwai sehingga itu bisa menjadi paling tidak terapi jiwa. Kalau dalam istilah syair itu kan tombo ati 5 perkarane, di antaranya maca Quran iling maknane. Itu berarti membaca Al-Quran yo dilafalkan, yo ditartilkan,
syukur sampai kepada pemaknaannya, kan mengantarkan jiwa menjadi ketenangan. Artinya musik bisa membawa kepada ketenangan jiwa, musik apapun. Nah sekarang hanya bagaimana mengasah jiwa ini agar semua musik relasikan kepada pendekatan diri kepada Tuhan. Musik sendiri kalau di dalam Islam itu kan kita mengenal surat Asy-Syu'ara, para penyair itu. Para penyair. Di situ berarti kan musik kan identik dengan syair, identik dengan sastra. Di situ itu. Ya, bisa membawa kepada hal-hal yang lain. Musik orangnya menjadi keras dan macam-macam, tergantung dari orangnya. Maka musik di tangan orang yang baik, yang tepat, bisa membawa dirinya kepada Tuhan. Kan ada kalimat innal ladzina amanu dan seterusnya itu. Kecuali bagi orang yang beriman. Artinya apa? Selama kita menggunakan musik tetap dalam koridor keimanan kepada Tuhan, malah akan membawa kepada kedekatan diri kepada Tuhan. Saya kira itu. Jadi, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dilihat dari berbagai sudut, terutama dalam kondisi kejiwaan. Musik akan masuk ke dalam diri kita lewat panca indera, dan kita rasakan melalui jiwa kita. Sehingga musik tersebut menimbulkan ekspresi psikologis seseorang. Juga, musik tidak hanya sebagai media terapi kesehatan saja, namun juga menjadi sarana bagi orang-orang untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Sebagian besar remaja sedang mengalami kebosanan karena seorang remaja juga sedang di masa peralihan, di mana masa tersebut adalah masa transisi yang menjadikan banyak sekali anak remaja yang mengalami depresi. Jadi, musik menjadi sarana untuk menyentuh jiwa kita. Selain itu, dalam hal ini musik sendiri di dalam Islam identik dengan syair atau sastra.